didik dari kelas 3 untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan berdoa. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, izinkanlah saya untuk memimpin kita dalam berdoa. Di sini saya akan memimpin doa secara Katolik. Untuk yang beragama Katolik, marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu karena hari ini Engkau masih senantiasa memberkati dan melindungi kami, sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan belajar kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kami mohon berkatilah kami agar kami dapat belajar dengan baik, sehingga nanti kami dapat menjadi orang yang berguna. Amin. Dalam nama Amin. Terima kasih ya sudah membimbing kita di dalam doa. Hari ini kelas 3 berapa orang yang tidak masuk? 5 orang. Mana mereka? Sakit. Yang lainnya? Apa? Kita absen dulu ya, presensi dulu. Presensi. Akun Abidus Rebo. Alif Christian Rebo. Aprino Joshua. Apra sakit ya? Rebo. Aprino Joshua Rebo. Nah. Usang sakit juga? Rebo. Diego Suratin ada? Alpa ya? Ya Bu. Nonce Flora. Ada Bu. Paula Aini. Ada Bu. Ustia Rasi Santosa. Ada Bu. Yanti. Ada Bu. Yunita Rani. Ada Bu. Marsiana Inel. Ada Bu. Elpania. Ada Bu. Gita Adela. Baiklah anak-anak. Tadi ada yang tidak hadir karena sakit. Tadi pagi siapa yang sarapan? Saya. Bagus. Kita sarapan pagi supaya ketika belajar kita semangat. Terus lain semangat? Sehat. Sehat, kuat, semangat. Ya. Kita setiap kali belajar harus bersemangat. Jangan patah semangat ya anak-anak. Ya Bu. Kita lebih jauh belajar hari ini, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ada pembelajaran yang sudah lalu, kita sudah pernah belajar tentang dongeng. Kita sudah mendengarkan dongeng ayam jago, ya, dongeng si kancil, dan pada pagi hari ini kita juga akan disuguhkan dengan dongeng, yaitu dongeng gembala, anak gembala dan serigala. Nanti yang akan kita pelajari ya. Di dalam kita belajar ya, kita belajar tentang dongeng ini, Ibu mengharapkan kalian bisa menganalisis atau melihat sifat-sifat tokoh yang terdapat di dalam dongeng nantinya. Ya. Kemudian Ibu juga mengharapkan kalian bisa menyajikan dongeng secara tulisan maupun lisan. Ya kan, ketika Ibu bertanya, kalian
tahu isi dongeng itu apa yang baik dan apa yang tidak baik ya dari isi dongeng ya. Lalu kita juga bisa mengetahui keberagaman sifat-sifat individu atau sifat-sifat dari teman-teman kita, baik itu teman sebangku, teman di sekolah, teman di rumah. Kita tahu ciri-cirinya seperti apa, tentulah berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing ya. Kemudian kita juga Ibu berharap ya ketika kita selesai belajar pada pembelajaran ini, kita juga bisa mengerti bagaimana ciri-ciri atau masing-masing kita ini memiliki sifat yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kita selanjutnya Ibu akan memberikan suguhan nanti yang akan memberikan video pembelajaran dongeng tentang anak gembala dan serigala. Sebelum kita jauh kepada pembelajaran ini, kita akan berdiri dulu, kita akan bersemangat dulu ya. Kalau Ibu sebut ke kiri satu langkah, kalian ke kanan. Nggak usah senggol-senggol ya. Kalau Ibu sebut ke kanan satu langkah, kalian ke kiri. Pokoknya berbanding terbalik. Tahu? Ya. Atau Ibu sebutkan tangan kanan, kalian acungkan tangan kiri. Siap? Siap. Tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Jalan tangan kanan, acungkan tangan kiri. Ayo ulangi. Tangan kanan. Tangan kiri. Ini salah. Roy salah juga. Ya, ayo. Yang salah maju. Yang lain duduk. Ayo. Silakan satu orang ikut sini. Yang salah tadi merasa salah. Nah, kalian boleh mengucapkan Pancasila bersama-sama. Yang lain Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Kerjasama dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan melihat atau menyimak video nanti akan Ibu bagikan. Silakan dilihat dengan baik ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Belajar bermain peran. Lihat teman-teman pada gambar ini sedang siap-siap untuk bermain peran. Ya, hari ini di kelas Beni ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar dapat dijual ke pasar. Ayo kita lihat anak gembala dan serigala. Narator atau pembawa cerita. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya, "Tuan anak gembala,
Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator. Anak gembala itu berpikir bahwa akan merasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala, ada serigala, serigala, tolong. Narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung satu, di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung dua, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu datang? Anak gembala, hahaha, kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Orang kampung tiga, rupanya kamu telah menipu kami semua. Lihat pada gambar, gembala tampak tenang dan santai. Narator, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, tolong, tolong, ada serigala. Tolong, serigala memakan domba. Orang kampung pertama, mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Orang kampung kedua, hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Narator, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala, serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Orang kampung satu, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Orang kampung dua, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Narator, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikianlah dongeng tentang anak gembala dan serigala. Selanjutnya, marilah kita belajar menulis. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4 berbulu dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang, Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Tuliskan, ayo, 4 sifat dari 3 temanmu sekelasmu. Lihat, contoh, bagian tengah, nama temanmu, Edo. Ya, bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari temanmu, misalnya lucu, ramah, penolong, dan rajin. Ayo berlatih, ini coba diisi seperti contoh tadi. Bagian pantai. Narator, beberapa hari kemudian, kita sudah menyimak ya video anak gembala dan serigala. Apa katanya? Anak gembala itu bagaimana? Berbohong. Ya, dia senang sekali berbohong. Dia ingin melihat yang lucu-lucu.
memanggil serigala telung. Nah, kemudian jadi orang kampung 1, orang kampung 2, dan orang kampung yang ketiga. Ya. Ini perannya sebagai anak gembala. Ini perannya orang kampung yang pertama. Ini orang kampung kedua dan ini orang kampung yang ketiga. Kira-kira bisa memperagakan? Bisa. Ya, Ibu persilakan perwakilan kelompoknya untuk maju. Ibu jadi narator. Judulnya Anak Gembala dan Serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ayo anak gembala. Ada serigala, serigala, tolong." Seperti yang dia duga, orang-orang kampung mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung 1. Di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung kedua. Apa serigala itu menyukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala. Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Orang kampung ketiga. Rupanya kamu telah menipuku semuaku. Anak gembala. Narator. Beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba. Orang kampung 1. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Orang kampung kedua. Keberadaan serigala itu bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala. Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan. Kembali, silakan kembali berbicara. Dari cerita yang sudah kita perankan tadi ya, ada yang berperan sebagai Gembala. anak gembala, berperan sebagai berperan sebagai berperan sebagai sifat anak gembala itu baik tidak? Ya. Bagaimana? Kenapa dia tidak baik? Suka berbohong. Kira-kira bisa ditiru nggak? Ya, berbohong itu adalah sifat yang tidak baik. Kemudian kita lihat tadi, kita simak tadi sifat orang kampung 1, 2, dan 3. Baik atau tidak? Baik. Kenapa baik? Menolong. Suka menolong. Ya, dia dengar anak gembala berteriak minta tolong, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka untuk untuk bagaimana? Untuk membantu, untuk menolong ya, supaya domba dari anak gembala tidak mati diterkam oleh siapa? Serigala. Serigala adalah binatang yang buas ya. Buas dan suka memangsa binatang-binatang lain termasuk domba dan bisa juga manusia, sapi bisa ya. Tapi cerita di sini serigala itu memangsa domba. Ibu yakin ya
baik. Anak-anak, selain anak gembala, sekarang ibu akan tampilkan juga. Perhatikan di depan. Di depan kalian ini ada. Nah, ini apa namanya? Ini gambar. Lihat ya. Ada yang ngomong. Ya, orang ada yang ngomong, ya. Ya. Kemudian ini kita bicara tentang perbedaan. Nah, ini Agama. ya, pemuka agama, tokoh-tokoh di agama. Berbeda tak? Berbeda. Beda lah, ya. Kemudian yang ini ya, nomor ini bicara tentang Bersatu. ada hobi. Hobi apa? Nah, ini bukan hobi menari ya, ini adalah baju adat. Nah, baju adat yang berbeda. Seperti walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Sekarang kalian lihat teman di sebelahmu. Kalian simak, kalian lihat kira-kira sifatnya seperti apa ya teman di sebelahku. Ya, apakah rambutnya lurus? Apakah dia suka menolong? Apakah dia suka memberi? Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa sifat anak gembala itu adalah sifat yang kurang baik. Ya. Kemudian sifat yang baik itu sifat dari orang kampung. Ya. Coba perhatikan yang ibu bagikan itu ditulis. Ya. Kembali ke sana melihat kelompoknya. Nah. Ada kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok kalian, ya. Kita lagi, dilihat. Terus kalian jawab, ya. Kalian jawab. Nah, kalian jawab sesuai dengan perintahnya. Lembar kerja yang pertama dijawab dulu sesuai dengan isi dongeng. Kemudian lembar kerja yang kedua kalian jawab setelah kalian mengamati gambar yang ibu sajikan tadi. Kemudian mengamati teman yang ada di bangku sebelahmu. Sifat-sifat temanmu, ya. Paham? Coba keluarkan pulpennya. Ya. Tulis. Sekarang ibu bagikan lagi evaluasi. Ya, diisi sesuai tadi kan. Sesuai tadi. Lembar evaluasimu diisi, ya. Kita kawan, belajar kelompok diselesaikan, ya. Silakan diisi. Apa lagi yang belum dapat kamu sudah? Nah, silakan dikerjakan. Dijawab. Siapa yang belum? Ya, silakan.
dikerjakan. Ada Bu. Dikerjakan. Ditulis ya. Di lembaran kerja kalian itu ditulis ya. Tadi udah bilang ditulis. Silakan dijawab ya lembar kerja kalian masing-masing ya. Ya, siap dijawab. Nah, tulis sesuai dengan video yang sudah kita lihat tadi. Itu lembar kerja yang pertama. Kemudian lembar kerja yang kedua kalian jawab sesuai dengan pengamatan kalian terhadap teman-teman kalian tadi. Tugas lembar kerja yang pertama ada yang sudah? Kalau sudah, perwakilan satu kelompok maju bacakan di depan kelas yang ini lembar kerja peserta didik yang pertama. Silakan ini kamu bacakan di depan kelasmu yang kawan-kawan lain mendengar. Dengarkan ya. Tokoh mana yang kamu sukai dari dongeng tersebut? Orang kampung satu, orang kampung dua, orang kampung tiga. Karena suka menolong. Tokoh mana yang tidak kamu sukai dongeng tersebut? Anak gembala karena suka berbohong. Iya, tepuk tangan. Sekarang yang selanjutnya ini. Silakan perwakilan kelompok yang kedua maju. Yang lain dengarkan ya, kalau membacakan. Dari dongeng anak gembala dan serigala yang kamu simak, coba ceritakan bagaimana sifat anak gembala. Dongeng yang tadi mencerminkan kita harus berbuat baik, jangan seperti anak gembala yang suka berbohong. Ya, yang kedua nih. Kamu tentu sudah menyimak apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam dongeng anak gembala dengan serigala. Nah, sekarang coba tuliskan pesan apa yang terkandung dalam dongeng anak gembala dan serigala. Jangan seperti anak gembala yang suka berbohong. Ya, tepuk tangan. Terus silakan ini. Ini presentasikan di depan kelasmu. Kamu ya. Mulai dengarkan ya. Dengarkan kawan membacakan di depan kelas. Iya, tepuk tangan. Terus kelompok yang selanjutnya. Tokoh mana yang tidak kamu sukai dari dongeng tersebut? Anak gembala. Selanjutnya ini. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan juga. Ya. Yang jelas anak gembala itu adalah tokoh yang suka
bagaimana? Suka menolong. Ya. Dan kita sudah melihat juga teman-teman di samping kalian ya, di teman-teman semangkumu ya. Sekarang kamu lihat lembar kerja yang kedua. Lembar kerja yang kedua. Sifat temanmu bagaimana? Silakan presentasikan yang kelompok 4. Nah, silakan maju. Kelompok 4. Sifat temanmu bagaimana? Sebut saja namanya, misalnya siapa? Ya. Ini. Sifat temanmu, sifat temanmu. Iya, tepuk tangan. Saya lucu, katanya teman di sebelahnya suka lucu, suka memberi, ada yang suka menolong. Terus ya, dia suka mengerti teman-teman di sebangkunya atau teman sekelasnya. Anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, ada yang kalian ingin tanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Sudah jelas semua? Sudah. Saudara guru yang mau bertanya? Ya. Kita ulangi lagi, sifat anak gembala itu? Tidak baik. Bohong, tidak baik. Kira-kira bisa kita tiru? Iya. Kemudian sifat orang kampung bagaimana? Baik. Suka menolong. Nah, itu harus kita tanamkan di dalam pribadi kita. Tahu pribadi? Tahu. Ya, pribadi anak-anak sekalian. Kemudian ada teman di sekelilingmu, teman di sekitarmu. Ada teman rambut keriting tak? Ada. Ada yang rambut lurus? Ada. Ada teman laki-laki? Ada teman perempuan? Ada. Semuanya walaupun jenis kelamin kita berbeda, ciri-ciri berbeda, tetapi kita tetap satu. Ya, seperti di Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Adalah orang Indonesia, negara Republik Indonesia. Kita ada berbeda dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, tetapi kita adalah bangsa Indonesia. Paham semua? Paham. Baik, setelah melihat, tadi melihat ya tugas, silakan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan, evaluasi sudah. Setelah kita melihat ya, nilai-nilai yang kalian peroleh, itu akan memberikan bintang-bintang atau penghargaan ya kepada kelompok anak gembala. Kita beri tepuk tangan dulu. Kepada kelompok orang kampung, kita kasih tepuk tangan dulu. Bintang dulu. Kita beri orang kampung yang kedua. Kita beri tepuk tangan juga. Bintang bersemangat. Kemudian orang kampung yang ketiga, kita beri bintang disiplin. Lalu bersemangat dan disiplin. Kemudian ada 2 bintang. Ibu akan berikan kepada 2 orang yang paling cepat menjawab. Sebutkan sifat anak gembala. Ya, kelompok ini. Tepuk tangan dulu. Sebutkan sifat orang kampung.
Amin. Assalamualaikum